Oke, kita bakal bedah sesuatu yang luar biasa banget. Kita nggak lagi ngomongin soal motivasi biasa ya. Yang mau kita bongkar kali ini adalah sebuah analisis yang melihat jiwa manusia tuh ya kayak sebuah mesin presisi. Mesin yang bisa rusak, tapi yang paling penting bisa diperbaiki pakai manual yang tepat. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh bayangin sejenak. Daripada cuma ngomong soal yuk merasa lebih baik, gimana kalau kita bisa nunjukin dengan tepat skrup mana yang kendor, kabel mana yang salah colok, dan kode mana yang perlu didebug dari sistem operasi mental kita. Analisis yang kita bahas ini menjawab, sangat bisa, dan caranya cukup radikal. Tapi, yang harus kita ingat nih, manual perbaikan ini bukan buat semua orang. Ini tuh resep yang dibuat super khusus buat satu model manusia yang sangat-sangat spesifik. Sebuah kombinasi unik dari cetak biru psikologis, astrologis, sampai ke tradisi penanggalan Jawa. Coba lihat deh, betapa detailnya ini. Ini bukan sekedar label biasa. Anggap aja ini kayak formula kimia. Setiap elemen, INFP, Aquarius, Selasa Paheng, itu ibarat zat dengan sifatnya sendiri-sendiri. Pas digabungin dalam satu wadah, mereka menciptakan senyawa baru dengan potensi kekuatan yang dahsyat, tapi juga dengan risiko ledakan yang sangat spesifik. Analisis ini benar-benar menetapkan titik koordinat masalahnya dengan presisi setajam laser. Nah, disinilah nadanya jadi sangat berbeda. Analisis ini nggak nawarin pundak buat nangis. Menurut sumber ini, simpati justru bisa jadi racun yang bikin seseorang malah nyaman sama kelemahannya. Pendekatannya tuh dingin, klinis, dan objektif banget. Penderitaan emosional di sini diperlakukan bukan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai gago system. Sebuah kegagalan mekanis yang butuh protokol perbaikan yang ketat, tanpa basa-basi perasaan. Oke, sekarang kita bakal lihat gimana semua elemen dari formula tadi mulai bereaksi satu sama lain. Menurut analisis ini, kombinasi unik tersebut tuh nggak cuma ada barengan gitu aja, tapi saling bentrok di dalam diri si individu, menciptakan apa yang disebut sebagai badai sempurna secara psikologis. Tabel ini nunjukin dilema inti dari cetak birunya. Jadi setiap kekuatan itu membawa kelemahan bawaan. Karisma dari Selasa Pahing itu datang sepaket dengan sumbu yang pendek. Energi kuat dari kelahiran jam 11 siang yang bagus buat produktivitas, tapi juga memicu adrenalin yang bisa berujung agresi. Idealisme Aquarius yang pengen nyelamatin dunia bisa bikin dia jadi dingin dan jauh dari emosi manusia. Bahkan, potensi spiritual bulan raja pun bisa jadi bumerang, menciptakan orang yang rasa paling benar tapi lupa buat introspeksi diri. Ini benar-benar resep untuk konflik internal yang non-stop. Dan inilah nama dari kerusakan utamanya, T-grip. Gini, dalam psikologi Jungian, setiap tipe kepribadian itu punya fungsi-fungsi kognitif dari yang paling jago sampai yang paling payah. Buat seorang INFP yang idealis dan empatik, fungsi terlemahnya adalah extroverted thinking. T, logika yang dingin, terstruktur, dan efisien. Dalam kondisi normal, fungsi ini hampir nggak pernah dipakai. Tapi pas stres lagi di puncak-puncak paknya, justru fungsi lemah inilah yang membajak kendali. Analogi dari sumber ini ngena banget buat ngegambarin apa yang terjadi. Coba deh, bayangin kamu disuruh melakukan operasi bedah pakai tangan yang nggak dominan. Pasti hasilnya berantakan kan? Nah, T-grip itu versi psikologisnya. Fungsi T yang nggak terlatih ini mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang kasar, kritis, dan serba hitam putih. Dia pengen beres-beres. Tapi karena saking canggungnya, dia malah menghancurkan segalanya. Hubungan, kepercayaan diri, dan keharmonisan. Perubahannya tuh benar-benar kayak Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Seseorang yang biasanya hangat, penuh pengertian, dan selalu melihat berbagai kemungkinan, tiba-tiba, boom, berubah jadi mesin kritik yang dingin. Mereka jadi terobsesi sama kesalahan-kesalahan kecil, nyalain semua orang, dan pakai sarkasme sebagai senjata. Ironisnya, mereka merasa saat itu mereka lagi realistis dan logis. Padahal kenyataannya mereka lagi dikendalikan oleh fungsi kognitif mereka yang paling primitif. Terus gimana dong cara keluar dari cengkraman ini? Analisis ini nggak nyaranin meditasi pasif atau semacamnya. Sebaliknya, yang ditawarkan adalah sebuah protokol aktif untuk merebut kembali kendali kokpit pikiran kita. Semacam cognitive override atau pengabaian kognitif secara paksa. Protokolnya, ini udah kayak manual darurat di pesawat. Langkah pertama, sadari mesin lagi rusak parah. Jangan dipaksa jalan terus. Menjauh dari situasi buat mencegah kerusakan lebih parah. Langkah kedua, ini yang krusial banget, bajak memorimu. Jangan biarin otakmu terulang film horor kegagalan. Panggil secara paksa kenangan-kenangan detil pas kamu berhasil, pas kamu merasa hebat. Langkah ketiga, aktifkan kreativitasmu. Paksa otak buat cari solusi-solusi yang liar dan absurd sekalipun. Tujuannya bukan buat nemuin jawaban, tapi buat menghancurkan pola pikir kaku dan pesimis yang diciptakan oleh T-grip. Nah, dari sini pembahasannya makin dalam lagi. Kita beralih dari sekedar model psikologis ke tingkat hardware-nya. Ini bukan lagi soal pikiran, tapi soal otak. Soal gimana kita bisa secara fisik mengubah kabel-kabel di dalam kepala kita.
Konsep kuncinya itu neuroplastisitas. Otak kita tuh bukan batu, tapi lebih kayak tanah liat. Setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap tindakan yang kita ulangi, itu sama aja kayak kita lagi mengukir jalur di atas tanah liat itu. Kalau kamu terus-terusan jalan di jalur amarah, lama-lama jalur itu bakal jadi dalam dan lebar, sampai akhirnya jadi jalan tol. Otak kamu secara otomatis bakal milih jalan itu karena paling gampang dilewati. Jadi strateginya logis banget. Kita secara sadar dan berulang-ulang milih untuk mikir positif, LTP. Setiap pengulangan itu ibarat ngirim satu truk aspal buat ngebangun jalan tol baru menuju ketenangan. Nah, di saat yang sama, dengan kita nolak pakai jalan tol amarah yang lama, kita biarin aja jalan itu terbengkalai. Nanti rumput liar bakal tumbuh, aspalnya retak, dan akhirnya jalan itu hilang, LTD. Kita secara harfiah lagi melakukan rekayasa ulang peta di dalam otak kita sendiri. Terus gimana cara praktisnya? Salah satu alat yang ditawarin itu penjangkaran atau anchoring dari NLP. Ini kayak bikin shortcut di keyboard komputer loh. Kamu sengaja menghubungkan sebuah perasaan positif yang kuat banget, misalnya rasa tenang pasti puncak gunung, dengan sentuhan fisik yang unik. Setelah diulang beberapa kali, sentuhan itu jadi tombol pemicunya. Jadi, di tengah situasi stres, kamu tinggal tekan tombol itu, dan otakmu bakal langsung manggil balik keadaan tenang tadi. Keren kan? Teknik lainnya namanya pola swish. Ini latihan visualisasi kilat buat meretas respons otomatis otak. Jadi kamu bayangin gambaran dirimu yang negatif, misalnya pas lagi marah-marah. Terus kamu bayangin juga gambaran diri idealmu yang keren. Abis itu, dengan cepat kamu timpa gambar negatif itu sama gambar positif. Swish gitu. Dengan ngulangin ini belasan kali, kamu lagi ngelatih otakmu bahwa setiap kali pemicu stres muncul, respons otomatis yang keluar tuh bukan lagi gambar negatif, tapi gambar positif yang baru kamu program. Tapi, semua teknik canggih tadi, NLP, Cognitive Override, perhatasan neuroplastisitas, dianggap nggak bakal awet kalau nggak punya fondasi yang kuat. Analisis ini menggambarkannya kayak aplikasi-aplikasi hebat yang butuh sistem operasi yang stabil biar nggak gampang crash. Dan sistem operasinya itu adalah konsep husnuzon, atau prasangka baik. Ini perubahan yang paling fundamental. Ini adalah keputusan sadar buat mengatur ulang default setting di otak kita. Apakah otak kita secara otomatis nyari kesalahan dan ancaman? Atau secara otomatis nyari niat baik dan hikmah? Nah, mengamalkan husnuzon itu artinya kita milih sistem operasi yang kedua. Ini secara mendasar bakal mengubah cara kita memproses setiap informasi yang masuk. Kutipan dari Imam Ali ini jadi bingkai etisnya. Ledakan amarah dan kata-kata tajam yang keluar pas tegrip itu kan sering banget dibenarkan sebagai jujur atau tegas. Kutipan ini ngebalikin logikanya. Menurut pandangan ini, kehilangan kendali atas lisan itu bukan tanda kekuatan, tapi justru tanda kamu udah gagal ngendaliin diri dan malah mempermalukan jiwamu sendiri. Ini mengubah motivasi dari pembenaran ego menjadi penjagaan kehormatan diri. Oke, sekarang yuk kita satukan semua kepingan puzzle ini. Kita bakal lihat gimana setiap lapisan masalah, dari primbon sampai neurobiologi, disatuin dalam sebuah cetak biru perbaikan yang utuh dan konkret. Tabel ini nih ringkasan dari keseluruhan strateginya. Coba perhatikan deh, gimana setiap masalah spesifik punya solusi yang spesifik juga. Amarah dari Selasa Pahing diatasi pakai kerangka etis spiritual. Kerusakan tegrip diperbaiki pakai protokol kognitif. Kebiasaan otak yang negatif direkayasa ulang secara fisik. Ketidakmampuan manggil emosi positif di-bypass pakai teknik NLP. Dan fondasi dari semua itu adalah perubahan sistem operasi ke husnuzan. Semuanya saling terhubung, nggak ada yang berdiri sendiri. Pesan akhirnya tuh kuat banget dan tanpa kompromi. Menurut sumber ini, perubahan itu bukan soal harapan atau keajaiban. Ini adalah ilmu pasti, sebuah proses sebab akibat. Kalau kamu melakukan X, Y, dan Z dengan disiplin absolut, maka hasilnya adalah sebuah kepastian biologis. Otakmu pasti akan berubah. Dan itu didukung oleh kepastian spiritual bahwa kamu sedang melakukan hal yang benar. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah perenungan. Apakah kita melihat diri kita sebagai sebuah misteri jiwa yang agung dan gak terduga? Atau, seperti yang disajikan analisis ini, kita adalah sebuah sistem biologis dan kognitif yang sangat kompleks, yang bisa dipelajari, dipetakan, dan kalau perlu, didibak dan dioptimalkan, layaknya seorang insinyur memperbaiki mesin canggih. Pandangan mana yang menurutmu lebih memberdayakan? Nah, itu pertanyaan buat Anda renungkan.